Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8 tentang statistika. Materi pertama akan kita mulai dengan perbedaan data dan datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa bilangan atau bukan bilangan, sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Sebagai contoh, kelas 8 yang jago matematika adalah Udin, Dadang, Parjo, dan Tukiang. Nah, semua siswa di kelas 8 yang jago matematika itu disebut sebagai data. Sedangkan Udin saja, atau Dadang saja, atau Parjo saja, atau Tukiam saja, yang penting hanya satu orang, itu disebut sebagai datum. Selanjutnya kita akan membahas tentang mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sebuah data. Mean biasanya disimbolkan dengan X-bar. Nah, simbol X-bar itu seperti gambar di bawah ini ya. Nah, rumusnya itu ada dua. Kita bahas dulu yang pertama yuk. Yang pertama, jika sebaran data tidak disebutkan frekuensinya, maka rumusnya X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn per N. Di mana X-bar itu adalah mean, X1 adalah data pertama, X2 adalah data kedua, X3 dan seterusnya itu data selanjutnya. Titik-titik itu sampai, dan Xn adalah data terakhir, serta N jumlah seluruh data. Yang kedua, jika sebaran data disebutkan jumlah frekuensinya, maka rumusnya menjadi X-bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn. Di mana X-bar itu mean, X1 adalah data pertama, X2 data kedua, titik-titik itu sampai, Xn itu data terakhir, F1 itu adalah frekuensi data pertama, F2 itu adalah frekuensi data kedua, dan Fn adalah frekuensi data terakhir. Biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal yuk. Nah, misalkan soal berikut ini adalah nilai ulangan matematika kelas 8. Seperti yang di bawah ini. Kalian bisa baca ya angkanya, terlalu panjang. Tentukan nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut. Nah, pertama-tama kita tulis dulu rumusnya. Yaitu X-bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn per N. Nah, untuk yang di atas ini, kita tinggal salin dari 60 sampai 90. Dari awal sampai akhir. Kita salin dulu ya. 60 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80 lagi ditambah 90 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 90. Waduh, panjang banget ya? Ya memang begitu. Nah, untuk N-nya itu adalah jumlahnya. Kita tinggal hitung. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ternyata ada 20. Maka kita tuliskan 20. Sama dengan, nah ini tinggal kalian hitung ya. Kalau kalian hitung, itu jumlahnya adalah 1550 per 20. Nolnya kita bisa coret. Sama dengan, tinggal 155 dibagi 2. Coba kita hitung. 155 dibagi 2. Berarti dapatnya 7. 14. Tinggal dikurangin. 5. 5 kurangi 4. 1. 1 kurangi 1, 0. Nggak bisa ditulis lagi. Ini juga 7 lagi. Jadinya 14 lagi. Dikurangin. 5 kurangi 4, 1.
1 bagi 2 tidak bisa, maka kita kasih koma. Terus dikasih 0 di sininya. 10 bagi 2, 5. Jadi jawabannya adalah 77,5. Jadi nilai ulangan matematika rata-ratanya adalah 77,5. Beres deh. Yang paling penting dari sini adalah kalian jangan sampai salah menuliskannya. Jadi disalin ulang itu harus benar-benar disalin ulang. Kemudian jangan sampai ada yang kelewat. Selanjutnya jangan sampai salah juga menjumlahkannya karena cukup banyak. Kadang-kadang kita bisa salah ya dalam menghitungnya. Nah ini harus teliti banget. Itu aja deh. Kita masuk juga ke contoh soal kedua. Misalkan, berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai ujian matematika dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut. Kalian bisa lihat ya tabel frekuensinya. Kemudian ada soal, hitunglah nilai rata-ratanya. Karena di sini menggunakan tabel frekuensi, maka kita gunakan rumus yang kedua. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah titik-titik ditambah Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik ditambah Fn sama dengan, nah untuk yang F1 ingat F itu adalah frekuensi dan X itu adalah nilai ujiannya, maka F1-nya yang ini, X1-nya yang ini F2, ini X2 dan seterusnya ke bawah. Kita tinggal salin deh. F1-nya berarti adalah 1 dikali 50 ditambah F2-nya adalah 3 dikali X2-nya berarti 60 ditambah kita masuk ke F3. F3-nya berarti adalah 4 dikali X3-nya 70 ditambah lagi berarti sekarang berikutnya adalah F1, F2, F3, F4. F4-nya berarti adalah 6 dikali X1-nya, X4-nya adalah 80 ditambah lagi berikutnya adalah F5 yaitu 4 dikali X5-nya berarti adalah 90 ditambah lagi yang terakhir F terakhir berarti adalah 2 dikali X terakhir yaitu 100 kemudian per F1 ditambah F2 ditambah F3 berarti kita tinggal tulis 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2. Nah kita tinggal hitung deh. 1 kali 50 yaitu 50 ditambah 3 kali 60 yaitu 180 ditambah lagi 4 kali 70 280 ditambah lagi 6 kali 80 480 ditambah lagi 4 kali 90 360 ditambah yang terakhir 2 kali 100 200 per 1 tambah 3 4 4 tambah 4 8 8 tambah 6 14 14 tambah 4 18 18 tambah 2 20 sama dengan, nah ini tinggal kalian hitung, ini adalah hasilnya 1550 per 20. Ini kita coret, tadi 155 kebetulan sama dibagi 2, maka hasilnya adalah 77,5. Ketemu deh meannya. Jadi caranya seperti ini. Gampang kan? Yang penting teliti juga sih. Setelah memahami tentang mean, mari kita masuk ke median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data. Dalam menyelesaikan median, kalian diwajibkan mengurutkan data terlebih dahulu dari paling kecil ke paling besar. Ingat, wajib hukumnya. Kemudian, kita tinggal masukkan rumus N tambah 1 dibagi 2. Nah, namun setelah dihitung, itu bukan mediannya. Itu hanya menunjukkan median berada di data keberapa. Tinggal kita hitung dari kiri ke kanan. Kita akan mulai contoh soal pertama. Misalkan ada soal, berikut ini adalah nilai ulangan matematika kelas 8, seperti di bawah ini. Kemudian, tentukan nilai median ulangan matematika di kelas tersebut. Pertama-tama,
kita harus mengurutkan dulu. Ingat, dalam median, kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ternyata setelah diurutkan hasilnya seperti ini. Kemudian, setelah itu, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya, yaitu N ditambah 1 dibagi 2. Ingat, N itu adalah jumlah data. Nah, kita tinggal hitung, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ternyata datanya ada 19. Ditambah 1 dibagi 2. 19 ditambah 1, 20. Dibagi 2, jadinya 10. Ini bukan jawabannya. Ini hanya menunjukkan mediannya berada di data ke-10. Kita tinggal hitung. Dari kiri ke kanan 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata mediannya adalah 80. Kita tulis median sama dengan 80. Beres deh, gampang banget kan? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Misalkan ada soal, berikut ini adalah nilai ulangan matematika kelas 8. Seperti di bawah ini, tentukan nilai median ulangan matematika di kelas tersebut. Seperti biasa, kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Dan hasilnya seperti ini. Setelah kita urutkan, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu N ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan, kita hitung dulu N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Ditambah 1, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 21 dibagi 2. Itu adalah 10,5. Ini ingat, seperti biasa bukan hasilnya, tapi menunjukkan ada di data 10,5. Tinggal kita hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,5. Ini kan baru 10. 0,5-nya itu berarti ada antara di sini dan di sini. Ada di sini. Ada di antara sini. Nah, karena ada di antara dua angka, kita nggak boleh langsung menuliskan apakah yang ini atau yang ini. Kita harus menjumlahkan kedua angka ini, kemudian dibagi 2 untuk menentukan mediannya. Jadi, kita tuliskan dulu angka yang pertama, yaitu 80. Kemudian ditambahkan lagi dengan angka yang kedua. Karena di antara ini ya, 80 lagi. Kemudian dibagi 2. 80 tambah 80, 160. Dibagi 2 sama dengan 80. Jadi, mediannya adalah 80. Di sini kebetulan sama nih angkanya 80-80. Mungkin di soal lain bisa aja 80-90. Dan itu hasilnya pasti berbeda. Seperti itu. Gampang kan? Materi selanjutnya adalah tentang modus. Ini adalah materi paling gampang di bab ini. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Nah, cara mencarinya itu tinggal dilihat data mana yang paling banyak muncul. Kemudian, bila menggunakan frekuensi itu lebih gampang. Tinggal dilihat yang frekuensinya paling banyak. Biar mudah, jangan lupa diurutkan dahulu dari terkecil sampai terbesar. Tapi nggak wajib sih. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya cukup satu aja ya, karena paling gampang kok. Misalkan ada soal, berikut ini adalah nilai ulangan matematika kelas 8. Seperti bawah ini. Tentukan nilai modus ulangan matematika di kelas tersebut. Nah, agar mudah, ingat selalu diurutkan dulu dari yang kecil ke yang paling besar. Setelah kita urutkan, hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini lebih mudah. Kita tulis satu per satu. Yang pertama adalah 50. Kita hitung 50 cuma ada berapa? Ini hanya ada 1. Berarti 51. Kemudian kita hitung yang berikutnya adalah 60. 60 ini ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian 70. 70 nilainya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 80. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 80 ternyata ada 6. Kemudian yang 90.
sama dengan, kita hitung, 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Kemudian yang nilai terakhir 100. Kita bisa lihat di situ 100 ada 2. Dari urutan sini, kita bisa lihat nih, mana yang paling banyak muncul. Ternyata yang paling banyak muncul adalah nilai 80. Sebanyak 6 kali. Jadi modusnya adalah 80. Gimana? Gampang kan? Setelah memahami tentang modus, mari kita masuk ke kuartil. Kuartil dalam statistika itu disimbolkan dengan huruf Q. Dan ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, atau bisa disebut juga median, kuartil ketiga atau Q3. Nah, untuk kuartil sebenarnya mirip dengan median dalam cara mencarinya. Hanya perbedaan pada bagian kuartil pertama dan ketiga saja. Dalam kuartil pertama, kita tinggal ambil 1/4 datanya. Sedangkan kuartil ketiga, kita ambil 3/4 datanya. Biar lebih jelas, kita pahami yuk cara mencari kuartil 1. Nah, misalkan berikut ini adalah nilai ulangan matematika paling kecil di kelas 8, seperti di bawah ini. Tentukan nilai Q1-nya. Nah, itu artinya adalah mencari nilai kuartil pertama. Untuk mencari nilai kuartil pertama, kita harus mengurutkan dulu dari yang paling kecil ke paling besar. Setelah diurutkan, hasilnya seperti ini. Untuk mencari Q1, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus. Nah, caranya adalah mencari mediannya dulu. Maka kita masukkan rumus mediannya, yaitu N ditambah 1 dibagi 2. Nilai N-nya ternyata di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita tuliskan 10 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Ternyata mediannya itu ada di data ke 5,5. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5,5. Berarti mediannya ada di sini. Di antara 29 dan 30. Nah, untuk mencari nilai Q1-nya, kita menggunakan rumus lagi yang sama, yaitu N tambah 1 dibagi 2. N tambah 1 dibagi 2. Sama dengan, nah untuk nilai N-nya itu bukan semuanya lagi, tapi batas dari kiri sampai ke tengah. Dari 18 sampai ke 29. Nah, di antara sini nih nilai Q1-nya. Maka nilai N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5 tambah 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ternyata Q1 berada di data ketiga, yaitu 1, 2, 3. Ternyata nilai Q1-nya adalah 23. Jadi kayak gitu. Untuk mencari nilai kuartil pertama, kita harus menggunakan rumus median dulu. Setelah bertemu mediannya, kita masukkan lagi rumus yang sama. Tapi menghitungnya dari kiri sampai ke tengah. Itu adalah nilai Q1-nya. Gimana? Gampang kan? Selanjutnya, langsung ke cara mencari kuartil 3 ya. Karena kuartil 2 itu median. Kalian udah pada tahu tadi. Nah, misalkan kita menggunakan soal yang sama, tapi mencari nilai Q3-nya. Sama seperti biasa, kita harus mengurutkannya dulu. Seperti ini. Tadi kita tahu nilai mediannya itu ada di antara sini. Nah, untuk mencari nilai Q3 itu menggunakan rumus yang sama, yaitu N tambah 1 dibagi 2. Kalau tadi kita menghitung nilai N-nya itu dari kiri ke tengah untuk Q1, sekarang untuk Q3 itu dari tengah sampai ke paling ujung, paling kanan. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata masih sama N-nya 5. Maka 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ternyata nilai Q3 juga ada di data ketiga. Mari kita hitung dari tengah ke kanan. 1, 2, 3. Ternyata nilai Q3-nya adalah 32. Gimana? Gampang kan? Setelah memahami tentang kuartil, ini adalah materi terakhir di bab ini, yaitu tentang jangkauan. Jangkauan adalah selisih datum terbesar dengan datum terkecil, jadi tinggal dikurangi aja yang terbesar dengan yang terkecil. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal jangkauan yuk. Misalkan, diketahui nilai matematika kelas 8 seperti di bawah ini. Tentukan jangkauannya. Untuk menentukan jangkauan, kita harus melihat nilai paling besar. Sesuai dengan data di atas, nilai paling besar itu adalah 100. Kemudian, kita harus mengurangi data terbesar tersebut dengan data yang paling kecil. Dikurangi
kita bisa lihat data terkecil adalah 50. Maka tinggal 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jangkauannya 50. Beres. Gampang banget kan? Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.